Kick-off vaksinasi booster masyarakat umum digelar Dinas Kesehatan Kota Kendari di pelataran kantor Dinkes pada hari ini Senin 14 Februari 2022. Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir menjadi orang pertama disuntik vaksin terhadap tahap ketiga ini. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Amelda Devi, jurnalis Tribun News Sultra yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Amel. Ya, halo rekan Dia. Ya, rekan Amel, bagaimana suasana pelaksanaan kick-off vaksinasi booster kali ini di sana? Ya, baik. Terima kasih, Dea. Jadi, pelaksanaan kick-off vaksinasi booster di Kota Kendari tadi berlangsung di pelataran kantor Dinas Kesehatan Kota Kendari, dihadiri oleh para ASN lingkup pemerintah Kota Kendari, itu khususnya para kepala OPD lingkup Kota Kendari. Ya, suasananya berlangsung dengan lancar. Ya, terlihat antusias para ASN pemerintah Kota Kendari untuk mengikuti vaksinasi booster yang tentunya sebagai orang pertama yang divaksin adalah Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir. Seperti itu dia. Ya, lalu bagaimana reaksi dari Wali Kota Kendari menjadi orang pertama yang divaksinasi booster pada kick-off kali ini? Ya, jadi Bapak Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir sendiri menyampaikan setelah divaksin rasanya sama seperti vaksin 1 maupun tahap 2 yang telah dia lakukan sebelumnya, dan tidak ada rasa was-was atau takut sedikit pun karena ia mengaku bahwa vaksinasi booster ini adalah salah satu cara untuk menguatkan warga Kota Kendari. Jadi dengan melaksanakan vaksinasi booster ini, Bapak Wali Kota Kendari sendiri mengaku tidak ada rasa takut dan mengimbau agar masyarakat juga tidak termakan berita hoaks mengenai vaksinasi sehingga pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan lancar di Kota Kendari. Seperti baik, itu ya. Terakhir rekan Amel, mengapa pemerintah Kota Kendari menggalakkan program vaksinasi ini? Ya, jadi program vaksinasi booster ini sebagaimana yang dilakukan di daerah-daerah lain se-Indonesia sebagai bentuk penguatan akibat adanya varian baru Omicron COVID-19 yang untuk di Kota Kendari sendiri, dia Omicron ini sudah terdeteksi sejak 2 Februari lalu, sehingga Kota Kendari segera menggalakkan vaksinasi booster. Ya, untuk diketahui juga kasus COVID di Kota Kendari hingga saat ini naik cukup signifikan, yaitu 452 kasus, sehingga memang vaksinasi booster menjadi salah satu cara pemerintah Kota Kendari membantu penekanan penyebaran COVID-19 kepada warga Kota Kendari. Seperti itu. Ya, baik. Terkait vaksinasi booster ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan dan juga Wali Kota Kendari. Berikut liputan lengkapnya. Terkonfirmasi COVID, yang dirawat di rumah sakit itu hanya yang sedang dan berat, ya. Yang sedang atau ringan atau bahkan OTG itu betul-betul memang disarankan untuk isolasi mandiri di rumah, di masing-masing rumah atau di karantina terpusat. Karena memang juga dia di rumah sakit juga mau apa kalau tidak ada gejala. Rumah sakit juga tidak bisa mengklaim untuk pembayarannya. Nah, jadi memang itulah yang tidak bergejala atau bergejala ringan memang disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Kalau isolasi mandiri di rumah dipantau selama 14 hari. Kalau di rumah sakit 10 hari sudah bisa dinyatakan sembuh. Kalau tiada gejala? Kalau tidak gejala kan di rumah isolasi mandiri, itu dipantau selama 14 hari. Sama aja, waktu vaksin pertama dan kedua, alhamdulillah tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang dirasakan biasa saja. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa ikut melakukan vaksinasi yang ketiga, tahap ketiga ini yang kita istilahkan dengan booster,
untuk memberikan penguatan karena kita tahu varian Omikron sudah juga masuk di wilayah kita, bahkan angkanya sangat eksponensial. Ya, sebagaimana berita-berita dan informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa varian Omikron ini sangat cepat penularannya. Terbukti kita menemukan kasus awal itu di awal Februari, tepatnya tanggal 2 Februari, dan sekarang angkanya sudah 400. Ya, memang ini sangat cepat penularannya, tetapi alhamdulillahnya karena kita sudah punya pengalaman di varian pertama dan varian Delta, sehingga kita sudah tahu bagaimana memilah. Makanya sebagian masyarakat yang bergejala sangat ringan itu kita rekomendasikan untuk isolasi mandiri di rumah, dengan catatan di rumahnya tidak ada yang beresiko tinggi. Ada lansia, tidak ada yang komorbid, kita izinkan untuk kemudian melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan jangan sampai berkeliaran gitu ya, atau kemudian beraktivitas dulu. Itu himbauan kita dan kita pantau. Di rumah sakit hanya kita rekomendasikan untuk yang bergejala sedang dan berat. Ya, jadi itu pendekatan yang kita lakukan supaya menjaga okupansi, ketersediaan bor kita ya. Jadi ketersediaan tempat pelayanan kita di rumah sakit dan fasilitas kesehatan alhamdulillah sampai saat ini masih di bawah 20% bor kita, sehingga mudah-mudahan kalaupun terjadi nanti penularan yang tidak bisa kita hindarkan, maka kita berharap fasilitas kesehatan kita dan tim medis kita itu selalu siaga untuk kemudian memberikan pelayanan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.